Jakarta, sekilas kawasan ini terlihat seperti tempat nongkrong anak muda pada umumnya ya. Ada kafe untuk kopi-kopi cantik, lapangan luas untuk bersantai, ditemani kicauan burung dan semilir angin. Tapi ini anak Jakarta, tempat ini bukan sekadar tempat nongkrong biasa loh. Namanya Kebun Ide. Walaupun letaknya bukan di tengah kota, anak Jakarta bisa bersantai di Kebun Ide dengan menempuh perjalanan selama kurang lebih 30 menit melalui tol Jor. Seperti apa ya teduhnya Kebun Ide? Yuk ikuti tim Jakarta kali ini. Anak Jakarta, begitu menginjakan kaki di Kebun Ide, anak Jakarta akan disambut oleh hamparan lapangan berumput hijau yang menyejukkan hati. Pohon-pohon rindang membuat suasana seakan-akan berada di alam bebas loh. Berjalan sedikit ke dalam, anak Jakarta bisa melihat berbagai jajanan menarik yang pastinya menyegarkan lidah. Wah, asik sekali ya anak Jakarta. Kebun Ide ini bukan hanya untuk kalangan muda-mudi saja loh, tapi juga keluarga dan anak-anak bisa bermain tumpah ruah di sini. Seru ya? Kira-kira siapa penggagas kebun yang berdiri di lahan seluas 2.900 meter persegi ini ya? Nama beliau sangat terkenal nih anak Jakarta, terutama di kalangan anak muda pecinta industri kreatif di Indonesia. Pria berusia 58 tahun ini menghasilkan berbagai karya, baik di dunia periklanan, buku, bahkan perfilman Indonesia. Salah satu film besutan Handoko adalah Filosofi Kopi. Selama ada yang namanya kopi, orang-orang dapat menemukan dirinya di sini. Kamu yang meracik semua kopi di sini? Iya. Saya kesini untuk memberikan sebuah tantangan khusus untuk Anda. Cuma satu host blend dan 100 juta menjadi milik kamu. As simple as that. Filosofi Kopi yang bercerita mengenai sebuah kedai kopi terkemuka di Jakarta yang hanya menyediakan kopi terbaik di Indonesia. Tidak hanya memberikan wawasan mengenai kopi Indonesia, film ini juga dibingkai dengan kisah pencarian jiwa dan perjalanan sang tokoh untuk berdamai dengan masa lalu melalui kopi. Ben, your coffee perfect. Selain beragam karya yang bisa dinikmati anak Jakarta, Handoko juga menciptakan ruang terbuka bagi siapa saja untuk berkreasi, dan Kebun Ide adalah salah satu ciptaannya. Handoko mendapatkan ilham menciptakan Kebun Ide saat melahirkan salah satu bukunya yang berjudul Green Gardener. Berdirinya Kebun Ide memiliki makna mendalam bagi Handoko Hendroyono. Melihat Jakarta dan kota-kota di sekitarnya yang kini dipadati hutan beton, membuat Handoko prihatin akan minimnya alam bebas bagi banyak orang. Keluarga, terutama anak-anak, menjadi target istimewa bagi Handoko dan tim. Menurut lulusan Universitas Indonesia ini, cara yang paling ideal untuk melepaskan anak-anak dari ketergantungan gawai adalah memperkenalkan mereka dengan alam. Bagaimana? Apakah anak Jakarta setuju? Ruang hijau yang berada di kawasan Sektor 9 Bintaro ini memang benar-benar unik anak Jakarta. Selain menghadirkan ratusan jenis tanaman dan tumbuhan, Kebun Ide juga membuka kelas hidroponik bagi pengunjung yang berminat untuk menanam tanaman hidroponik di rumah mereka masing-masing. Banyak sekali keuntungan yang diberikan kelas hidroponik ini. Selain memberikan teori menanam hidroponik yang dikemas secara menarik, peserta juga wajib melakukan praktek menanam. Bahkan pengajar turut memberitahu alat-alat pendukung yang mudah didapat dari benda daur ulang. Terlebih lagi, peserta bisa menikmati langsung sayur mayur yang tumbuh di Kebun Ide. Salah satunya adalah salad. Enak sekali ya anak Jakarta. Tidak sampai di situ, pengunjung juga bisa merasakan es krim, gelato, dan beragam minuman segar. Salah satu yang paling unik adalah menu pencuci mulut yang terbuat dari pakcoy atau yang biasa disebut sawi sendok. Beragam sayuran yang menjadi bahan pembuatan es krim, gelato maupun minuman segar didapat dari kebun hidroponik di tempat ini.
Anak Jakarta, selain tempat bersantai, di dalam kebun ide juga terdapat sebuah ruang yang Instagramable untuk anak Jakarta berfoto ria. Anak Jakarta bisa berjalan ke dalam sambil menikmati seni rupa yang disajikan.